Dalam penilaiannya terhadap berbagai tuduhan kontroversial dari Dr. Tifauzia, atau yang lebih dikenal dengan nama Dr. Tifa, Irma Suryani Chaniago menyebutkan bahwa pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Dr. Tifa kepada Gibran Rakabuming Raka dan keluarganya sangat tidak berdasar. Menurut Irma, tuduhan bahwa Gibran mengidap gangguan kejiwaan serius seperti psikopat atau bahkan memiliki adiksi seks adalah tuduhan konyol yang lebih menunjukkan kekeliruan berpikir daripada kebenaran. Irma menilai bahwa Dr. Tifa justru membuat dirinya tampak sebagai orang yang tidak bijak dan kurang berwawasan dalam melontarkan tuduhan tanpa bukti. Irma menduga bahwa gejolak dan sikap kontroversial yang terus-menerus diungkapkan Dr. Tifa ini mungkin berkaitan dengan kekecewaannya setelah Anies Baswedan, yang merupakan dukungan politik Dr. Tifa, kalah dalam pemilihan presiden tahun 2024. Menurut Irma, Dr. Tifa terlihat berusaha mencari-cari kesalahan Gibran sejak awal, seakan untuk menguatkan narasi negatif yang sebetulnya tidak didukung oleh fakta. Dr. Tifa bahkan sampai mengklaim bahwa ijazah Gibran dan Presiden Jokowi adalah palsu, yang segera diklarifikasi oleh Gibran dengan menunjukkan bukti ijazahnya kepada publik. Langkah Gibran ini dinilai sebagai upaya yang cukup bijak untuk menunjukkan fakta yang sebenarnya, meski masih tetap diserang dengan berbagai tuduhan tanpa dasar. Selain Dr. Tifa, beberapa figur publik lainnya juga tampak aktif menyoroti Gibran dengan kritik tajam atau tuduhan-tuduhan yang dianggap tak berdasar. Salah satunya adalah Rai Suryo yang mengangkat isu soal akun media sosial Fufu Fafa dan menuding akun tersebut adalah milik Gibran. Rai Suryo bahkan membawa isu ini ke ranah hukum. Ada juga Refli Harun, yang kerap mengkritik Gibran terkait berbagai hal tanpa disertai solusi nyata. Meskipun banyak mendapat sorotan negatif, hingga kini Gibran masih berupaya menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden dengan fokus pada amanah yang diemban. Bagi Gibran, situasi ini tentunya menjadi tantangan di awal karirnya sebagai wakil presiden. Tantangan ini tidak hanya berasal dari tugasnya mengemban aspirasi rakyat, tetapi juga dari berbagai suara miring yang menyerangnya secara personal. Gibran kini menghadapi ujian apakah dia mampu menghadapi berbagai tekanan ini dengan kedewasaan dan bijaksana. Dengan berbagai tuduhan yang dianggap tidak berdasar, publik ini melihat bagaimana Gibran menyikapi situasi tersebut, dan apakah ia dapat terus fokus menjalankan tugas kenegaraan dengan baik. Irma menyarankan agar para pengkritik Gibran, termasuk Dr. Tifa, lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat yang menyerang personal, apalagi jika tidak disertai bukti atau dasar yang jelas. Irma menegaskan bahwa kritik membangun adalah bagian penting dari demokrasi, tetapi kritik tanpa dasar atau yang cenderung menjatuhkan akan lebih merugikan diri sendiri.